Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Oke, jadi pada video kali ini akan menceritakan lagi sebuah cerita horor bus hantu kali ini ya. Jadi kali ini agak berbeda karena ini aku menceritakan sebuah cerita bus hantu yang ada di Cina sana dan bukan di Indonesia. Ternyata di Cina sana juga ada juga nih cerita-cerita horor dan menurutku epic banget ya kan. Tapi sebelum berlanjut aku akan disclaimer terlebih dahulu bahwa cerita yang aku sampaikan di sini sumbernya itu dari internet, dan di sini aku menyampaikan kepada kalian yang malas membaca, kalian tinggal nonton video ini. Dan aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan. Dan kalau penasaran seperti apa sih cerita bus hantu di Beijing, Cina ini, langsung aja ini dia ceritanya. Kisah ini diyakini pada tanggal 14 November 1995 di Beijing, Cina. Bus bernomor 375 bertolak dari terminal Yuan Mingyuan, dan ini adalah bus terakhir pada malam itu yang akan menuju ke kota Xiangshan. Di atas bus yang melaju terdapat seorang sopir dan satu kondektur wanita. Cuaca malam itu begitu dingin menusuk dan angin kencang meniup masuk dari jendela. Singkat cerita, setelah bus ini melakukan perjalanan, akhirnya bus ini pun berhenti di halte Southgate dekat Taman Summer Place. Dan pintu bus pun dibuka untuk mempersilahkan dua penumpang masuk ke dalam bus tersebut. Dan kedua penumpang yang baru masuk ini adalah seorang wanita tua dan seorang pemuda. Setelah dua orang penumpang ini masuk, mereka pun duduk di dekat pintu keluar masuk. Pada malam perjalanan, sepanjang jalan yang mereka dengar hanyalah deru laju bus tersebut karena pada posisi malam jadi tidak terdengar apa-apa. Wilayah yang dilewati bus tersebut begitu sunyi dan terpencil sehingga tidak ada kendaraan lain yang melintas pada malam itu. Beberapa saat kemudian sang sopir melihat dua bayangan yang sedang melambaikan tangan di pinggir jalan, pertanda dia akan menaiki bus tersebut atau ingin menumpang bus tersebut. Akhirnya bus pun berhenti dan mempersilahkan tiga orang masuk ke dalam bus tersebut. Ada dua orang pria yang membopong satu pria lain di pundaknya. Wajah pria ini bopong ini begitu nampak kumal dan mukanya tidak kelihatan karena posisinya tertunduk saat dibopong oleh teman pria yang lain. Ketiga pria tersebut berpakaian jubah tradisional Cina ala dinasti Qing, dan wajah mereka itu terlihat sangat pucat pasi. Para penumpang lain tampak ketakutan setelah kedatangan pria tersebut. Namun kondektur wanita ini mencoba menenangkan penumpang lain dengan mengatakan mungkin mereka ini hanya aktor yang sedang beradegan di daerah pedalaman, sehingga mereka ini mabuk dan lupa mengganti bajunya. Karena kan waktu tadi kita bilang dia ini menggunakan baju tradisional Cina ala dinasti Qing. Jadi mungkin kata si kondektur ini, mereka ini adalah aktor yang sedang beradegan di wilayah pedalaman dan mereka lupa mengganti bajunya. Tapi salah satu penumpang wanita tua terus-menerus melihat ke belakang ke arah pemuda tadi. Keadaan sunyi senyap di malam itu pun kembali terjadi, tidak ada perbincangan satu sama lain. Singkat cerita, tibalah bus pada pemberhentian berikutnya. Dan tampaklah seorang pemuda naik ke dalam bus tersebut. Ketika itu sang sopir sedang berkelakar dengan si kondektur. Dan tiba-tiba wanita tua tadi berdiri dari kursinya dan memukul pria muda yang naik bersamanya tadi. Ia berteriak dan membuat kegaduhan dan menuduh sang pria muda ini telah mencuri dompetnya. Tak terima dengan tuduhan tersebut, akhirnya pria muda ini pun ikut berdiri dan beradu argumen dengan wanita tua tersebut. Karena dia ini nggak terima lah ya kan dituduh telah mencuri dompet wanita tua itu. Tanpa basa-basi, wanita tua ini langsung membentot keras si pemuda ini dan mengatakan kepada supirnya bahwa dia minta diberhentikan bersama pemuda ini di pemberhentian berikutnya karena dia akan menggelandang pemuda ini ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pemuda ini. Dan hasil pemuda ini pun tidak berkutik dengan ancaman si wanita tua ini, dan dia ini mengikuti aja lah apa yang dikatakan oleh wanita tua ini. Akhirnya pun bus berhenti di pemberhentian berikutnya. Wanita tua ini langsung terburu-buru menyeret si pemuda ini untuk turun dari bus tersebut. Dan setelah mereka turun dari bus tersebut, mereka menyaksikan bus itu langsung melaju di malam itu, dan bus ini langsung cabut gitu aja lah ya kan setelah mereka ini turun. Dan setelah bus ini pergi, wanita ini langsung menghela napas lega kayak gitu, lega lah intinya. Saat bus itu pergi, wanita tua ini kayak merasa lega. Ada apa ini sebenarnya kan? Aku juga curiga juga dengan cerita ini nih. Di mana kantor polisinya, tanya pemuda tersebut, dan wanita tua ini menjawab tidak ada kantor polisi, kata si
wanita tua ini. "Aku baru saja menyelamatkan nyawamu," kata wanita tua ini. "Menyelamatkan apa? Maksudnya apa?" kata pria muda ini, bingung dengan pernyataan yang diberikan oleh wanita tua ini. "Ketiga pria tersebut adalah hantu," kata wanita tua itu. "Ketiga pemuda tersebut adalah hantu," kata si wanita tua. "Semenjak mereka naik, saya sudah mencurigai mereka. Jadi saya terus memperhatikan mereka yang duduk di belakang. Saat itu, angin berhembus kencang dan melintas dari jendela. Saya melihat angin itu menghembuskan dan menyibak bagian bawah jubah mereka. Dan saya melihat mereka itu tidak mempunyai kaki," ungkap wanita tua. Jadi di sini dia mengatakan bahwa si wanita tua ini telah menyelamatkan nyawa si pemuda ini karena dia ini sudah tahu bahwa yang naik tadi itu yang dua orang membopong satu orang itu adalah hantu, karena waktu itu dia itu terus memperhatikan gerak-gerik dari tiga orang ini, dan ternyata benar pas angin kencang masuklah itu angin dari jendela dan menyibak bagian bawah jubah mereka, dan wanita tua ini kan memperhatikan terus nih gelagat-gelagat dari tiga orang yang naik tadi itu. Dia melihat mereka itu tidak punya kaki, dan fix di sini wanita tua itu mengatakan bahwa mereka ini adalah hantu. Makanya dia ini berani ngomong kalau dia ini udah menyelamatkan nyawa si pemuda tersebut. Si pemuda pun menatap wanita tua tersebut tidak percaya dan ia pun tercekat. Namun tubuhnya mulai menggigil akibat keringat dingin. Jadi si pemuda ini pun ketakutan juga mendengar pernyataan si wanita tua. Selanjutnya mereka melapor ke pihak yang berwajib dan menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya benar saja bus nomor 375 ini tidak berhenti di pemberhentian yang dituju. Bersama dengan sopir dan kondektur wanita, bus tersebut lenyap tanpa jejak. Akhirnya polisi pun kembali menanyakan kejadian itu kepada pemuda dan wanita tua itu. Namun tiba-tiba pemuda dan si wanita tua itu langsung lupa dengan kejadian di malam itu, dan tiba-tiba mereka ini langsung mengidap gangguan jiwa. Jadi setelah kejadian itu mereka itu ditanya oleh polisi karena mereka sudah melapor, dan besoknya benar bus tersebut tidak berhenti di pemberhentian yang seharusnya. Dan polisi ini langsung menanyai lagi nih di kedua orang ini, pemuda dan si wanita tua itu. Tapi tiba-tiba mereka lupa ingatan dan tiba-tiba mereka itu mengalami gangguan jiwa. Atau mungkin mereka langsung tiba-tiba gila ya setelah kejadian itu. 2 hari kemudian polisi pun akhirnya menemukan bus yang hilang tersebut. Bus tersebut jatuh tenggelam ke dalam bendungan Miyun yang jaraknya 100 km dari pemberhentian yang bus tuju. Di dalam bus tersebut terdapat 3 mayat sopir, kondektur wanita, dan 1 orang pria yang belum teridentifikasi. Jadi memang bus itu hilang, ternyata bus itu masuk tenggelam ke dalam bendungan Miyun, dan di situ sudah ada 3 wanita, yaitu sopir, kondektur wanita, dan 1 orang pria yang belum teridentifikasi. Jadi benar dugaan si wanita tua dan si pemuda ini tadi ya, benar dugaan si wanita tua bahwa kalau mungkin mereka tidak turun dari bus malam itu, mungkin mereka akan ikut meninggal seperti yang dialami sopir bus dan kondekturnya. Setelah disimpulkan, ternyata ada 3 kejanggalan dari kecelakaan bus ini. Yang pertama, bus tersebut tidak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke bendungan Miyun yang jaraknya sangat jauh. Ketika polisi memeriksa tangkinya, ternyata yang ada di dalam tangkinya itu bukan bahan bakar, tapi di dalam tangkinya adalah darah. Apa nggak epic ya kan? Jadi di dalam tangkinya itu bukannya bensin ataupun solar ya kan, tapi yang ditemukan polisi adalah darah. Kemudian kejanggalan yang kedua, meskipun baru diketemukan 2 hari setelah kejadian, namun pembusukan mayat tersebut sudah tidak wajar atau sudah tidak masuk ke dalam logika. Proses pembusukannya pun menurut polisi tidak mungkin secepat ini. Bagaimana bisa membusuk seperti ini padahal baru 2 hari. Kalau standarnya kalau 2 hari itu memang belum terlalu membusuk, tapi ini prosesnya sangat cepat, dan bagaimana hal ini bisa terjadi, kata polisi di Beijing tersebut. Dan kejanggalan yang ketiga adalah polisi sudah memeriksa semua CCTV yang mengarah masuk ke bendungan Miyun, tapi tidak ada bus dengan nomor 375 yang melintasi daerah tersebut. Jadi dari mana bus itu bisa melewati daerah tersebut tanpa terekam oleh kamera pengintai di arah jalan bendungan Miyun tersebut. Jadi
saat diperiksa CCTV tidak ada bus dengan nomor 375 itu melintas ke Bendungan Miyun itu. Jadi memang cerita dari bus 375 yang ada di Beijing, Cina ini memang cukup epic ya kan. Dan yang bikin anehnya lagi ya kan, setelah mengalami kejadian itu si wanita tua dan si pemuda, kenapa tiba-tiba mereka itu bisa menjadi gila kan, dan mengidap gangguan jiwa lah seperti itu. Jadi oke, itulah cerita urban legend bus hantu yang ada di Beijing, Cina, yaitu bus 375. Mungkin kalau kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.